ini kan Pak Jainuddin lagi rame nih, Iya. melebihi artis karena salah satu di Facebook ngomong-ngomong tentang Pak Jainuddin dan warga bahkan. Iya. Nah ini sempat viral karena menyinggung warga Cigonang seluruhan, bukan hanya Pak Jainuddin aja. Pak udah pernah belum nonton video dari akun Nenda itu? Itu saya baru semalam dapat kabar dari istri gitu, bahwa dia viral bikin ngupload yang video dia utarakan gitu. Nah cuma saya karena kena kesibukan gitu, jadi belum semuanya saya lihat gitu. Nah terus gini, karena Bang Kumis pun sudah sempat setelah viralnya video tersebut ya, akhirnya Bang Kumis minta saya telepon ke sana dalam bahasa jurnalis mungkin konfirmasi atau klarifikasi. Dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Bang Kumis yang saya ajukan kepada saudaranya, diantaranya tentang di saat perceraian, dimana Nenda mengatakan bahwa itu hanya lewat telepon. Pak bisa dijelaskan itu proses pada waktu perceraian itu bagaimana Pak? Waktu perceraian itu kita langsung datang ke rumah orang tuanya, kita proses di situ perceraian, sama disaksikan dengan anak saya gitu, dengan orang tuanya kita disaksikan juga proses perceraian itu di rumah orang tuanya. Berarti itu tidak benar kalau Bapak menceraikan dia lewat telepon itu Pak ya? Tidak benar, tidak benar. Karena saya posisi kerja masih di daerah sini, Cilegon. Nah, terus setelah perceraian Pak ya, itu kan punya anak dua. Karena Nenda sendiri mengatakan Bapak itu melantarkan atau tidak pernah memberikan bayu atau nafkah kepada kedua anak tersebut. Itu bagaimana Pak? Bisa dijawab? Yang melantarkan itu sebenarnya bukan saya Pak. Karena setelah perceraian terjadi itu, bahkan dia yang menyerahkan anak-anak itu ke saya semua selama sekitar kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan di tangan saya. Nah itu selama dia proses penceraian itu, bahkan dia tidak mau menyusui anak yang kecil itu Pak. Anak saya yang terakhir, yang bungsu. Barangkali punya sedikit pengalaman tentang kesedihan Bapak terhadap anak. Apa yang pernah dialami itu loh Pak? Waktu itu dia saking perceraian terjadi, dia menyerahkan saya, bahkan diusir sama keluarganya atau sama orang tuanya. Saya bawa anak yang besarnya, karena yang kecil nggak bisa saya bawa karena dia masih dalam perlindungan ibunya, ASI, masih dalam ASI. Nah setelah itu ya, jadi setelah itu saya bawa anak itu ya kan, anak-anak itu saya bawa satu. Nah setelah itu anak selang berapa hari, 1 minggu lah kalau nggak salah, anak yang kecil itu diserahin ke saya Pak, saya. Padahal itu anak itu masih dalam menyusui, bahkan dia nggak mau menyusui. Waktu pernah orang tuanya ngomong pas saya ke situ, nggak mau menyusui sama sekali. Makanya dia nyerahin ke saya. Ya saya syukur alhamdulillah kalau dia nyerahin ke anak, karena itu anak-anak saya gitu kan. Saya urusin anak-anak itu alhamdulillah. Nah ya udah, itu saya urusin gitu kan, namanya itu anak-anak saya gitu kan gitu. Nah terus gini Pak, saya juga banyak nanya ke saudara Nenda ya, termasuk masalah keuangan ya. Dikatakan Nenda itu ya ada hutang, tapi itu nggak perlu dijelaskan Pak ya, karena Nenda sendiri nggak mau ngomong berapa jumlahnya, karena katanya versi dia jumlahnya nggak mau diomongin. Nah di sini ada istilah hutang piutang. Kalau masalah hutang piutang itu memang waktu itu ada, cuma bukan utang piutang Pak. Waktu itu bukan. Jadi itu dia awal dia mau rujuk ke saya nggak saya terima dengan alasan ya saya kembali lagi perilakunya seperti itu terus. Jadi saya nggak mau saya terima. Nah waktu itu dia nitip, bukan utang itu Pak. Waktu itu dia nitip ngomongnya mau transfer ke saya. Nah saya tolak waktu itu, karena saya kan bukan siapa-siapa, takut fitnah sama dari orang tuanya, pihak orang tuanya ya kan. Nah ngomongnya dia mau transfer ke saya untuk orang tuanya gitu. Nah itu dia kan waktu dalam rumah tangga masih punya rekening nomor saya, jadi dia maksa ngirim ke saya. Nah setelah itu
masuk ke nomor rekening saya 2 juta itu untuk orang tuanya. Nah, udah masuk uang itu, pas posisi saya mau kerja, uang udah saya ambil, saya simpan di rumah, saya berangkat kerja, besoknya sorenya saya antri, bukan saya antrin, dia ke rumah adiknya itu, ke rumah saya. Mau ngambil uang itu, kata saya ada uang itu. Dari awal saya ke teteh kamu jangan ngirim ke saya karena saya sudah bukan siapa-siapa kamu lagi gitu. Nah, berarti hanya cuma satu kali itu doang, Pak ya? Satu kali itu doang. Bukan berkali-kali ya? Enggak ada. Enggak sampai nilainya puluhan juta ya? Enggak ada. Ada juga dia yang ngecewain saya berpuluh-puluh juta. Gitu ya. Selama kerja saya 2 tahun itu saya nggak dapat penghasilan apa-apa. Setelah beres kerjaan saya, beres pula uangnya. Begitu. Pak, merasa tersinggung nggak sih atau merasa dirugikan nggak? Dalam arti kata bukan dirugikan masalah keuangan ya, tentang munculnya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Nandia di postingan pertama itu. Oh iya, jelas Pak, saya merasa dirugikan, saya merasa dimalukan sama dia, dicemarkan banget sama dia gitu. Bahkan ya saya geram juga gitu ke dia kalau dia tidak mengklarifikasi maksudnya mau menutup masalah ini gitu ya gitu. Tapi saya dengar juga kan bukan hanya sekali ini Pak ya, dari dulu juga memang hobi banget Nanda itu untuk memposting-posting tentang kehidupan Bapak. Oh ya, bahkan pernah dulu Pak waktu masih zaman jadi istri saya gitu ya, masih satu rumah sama istri saya, sama saya gitu ya. Jadi pernah cerita saya itu waktu saya kerja di Papua Pak, kerja di Papua. Nah itu m-banking saya itu terblokir. Nah, terblokir karena di sana itu karena sinyal. Jadi banking saya terblokir. Terus masalah ATM itu karena ATM cuma satu unit ATM, beribu orang di situ, 7.000 orang, dia nggak percaya. Bahkan pernah saya diviralkan, di-upload sama dia gitu ya. Saya telah meninggal. Bahkan dicantumkan fotonya itu, saya dicantumkan innalillahi wa innalillahi rojiun, telah meninggal dunia. Coba istri macam apa kalau saya mau nginiin ke istri macam itu. Terus mungkin satu pertanyaan lagi Pak, karena saya dapat informasi dari warga ya bahwa Terina juga pernah mendatangi rumah dan ada sedikit pengerusakan rumah, itu bagaimana? Betul Pak, jadi waktu itu setelah perceraian terjadi itu dia nggak tahu kenapa dia mecah-mecahin rumah gitu, segala semua dipecahin. Saya dapat informasi itu juga dari warga, bukan dari dia. Dapat dari warga, setelah dari warga ngasih informasi, dia ngasih informasi juga ke saya. Tuh rumah itu udah saya acak-acak, udah saya pecahin semua katanya. Silakan katanya, enak tidur nyenyak gitu sama kotoran kayak begitu. Coba gimana suami mantan kayak begitu itu? Emang nggak ada jalan lain gitu kan ya? Ada kan mungkin jalan yang terbaik kan, nggak usah pakai ngacak-ngacak, mecahin kaca segala, bahkan mau membakar rumah, apa gunanya gitu kan? Nah terus gini Pak, ini masalah rumah ya, yang memang itu mungkin secara hukum kan masih milik bersama ya. Betul. Dalam arti ekonomi ini bicara kontrakan, karena dia tetap yang disalahin itu warga. Itu bagaimana sih sampai itu terjadi, apa ada komunikasi atau? Justru saya bahkan nggak paham kenapa dia harus bawa warga gitu kan ya. Sedangkan itu kan urusan pribadi kita gitu ya kan. Nah, itu masalah rumah karena masalah rumah itu gonogini, saya juga paham gitu ya. Salah satu kita itu nggak mungkin kita diamin di situ, betul nggak Pak? Jadi makanya kita punya inisiatif daripada itu rumah kosong gitu kan. Makanya saya kontrakan Pak. Karena apa? Lumayan buat anak-anak saya, jatah anak-anak saya, begitu Pak. Nggak ada lain kok. Nah, terus ada saya berniat nguasain begini, nggak ada. Gitu. Nah terus posisi anak kan 2 Pak ya. Sekarang posisinya anak sendiri di mana Pak? Waktu itu posisi anak itu di saya. Nah setelah itu pernah diserahin ke saya itu, setelah saya pulang ke rumah karena saya kerjaan sudah beres itu, waktu setelah diserahin ke saya itu, saya pulang ke rumah, anak-anak saya bawa ke rumah dari Cilegon kan, pulang ke rumah. Nah itu pihak dari orang tuanya dia itu mengambil anak-anak saya, bukan saya menyerahkan. Oh, gitu ya? Masih sanggup saya juga mengurusin anak-anak gitu. Nah terus selama perceraian nih,
berarti kan gimana pun juga Bapak sebagai bapaknya anak-anak, tentang nafkah sendiri Pak bagaimana Pak? Ya jadi pernafkahan itu alhamdulillah terakhir kali itu saya menafkahi anak-anak, saya membawa buat jatah anak-anak ya saya kasih ke anak-anak. Nah setelah itu saya nggak habis pikirnya begini, dari pihak keluarganya dia saya tidak dibolehkan, tidak diperkenankan, bahkan dia ngomong najis, rumah saya diinjak sama saya, sama Jainuddin. Itu dari orang tuanya menitipkan omongannya itu ke anaknya, ke adiknya si Nenda gitu. Nah terus gini, ini kan sudah sudah terjadi Pak ya, yang namanya jodoh kan siapa sih yang menghendaki perceraian. Tetapi kalau Tuhan sudah menakdirkan bahwa kita harus cerai, jangankan tidak cinta, lagi cinta-cintanya pun kadang-kadang kan ada perceraian. Tetapi dari dampak perceraian tersebut pasti meninggalkan. Apa kalau masalah harta gono gini nih, karena kemungkinan ini Nenda ini kan masih punya hak entah berapa nilainya, tetapi kan yang namanya mantan istri dan meninggalkan harta gono gini ini kan harus diselesaikan Pak ya. Ya saya berharap mah gitu ya, kita bisa selesaikan dengan cara baik-baik, tidak usah kesana kesini, apalagi apa sih ya, harta segitu ya kita kalau memang mau dibagi ya dibagi, kalau memang ya gimana baiknya aja lah. Gitu ya, berarti mah tetap Bapak mah agar cepat selesai, hayu kita. Iya. Itu bukan berarti Bapak itu mengengkangi harta ini kan? Tidak Pak, saya tidak akan mengengkangi kalau memang itu, toh dia juga ada rumah itu juga beli juga sama dia gitu, kasar ngomong ya, setidaknya ada jerih payah dia juga gitu, walaupun ini juga bagaimana juga gitu kan. Berarti ya intinya kan ini masih menyisakan PR nih atas perceraian Bapak terkait kuno gini. Dan pada kesimpulannya Bapak kan siap gitu kan untuk dimusyawarahkan seadil-adilnya gitu kan ya. Ya, siap saya kalau dari pihak sana, dari awal juga, dari dulu juga saya pengennya seperti ini Pak. Jadi didudukin bareng-bareng, kita musyawarah itu gimana enaknya gitu kan gitu. Nah terus dengan ini kan boleh dikata Bapak itu kan tadi dikatakan merasa malu, pencemaran, itu apakah nanti akan melaporkan dia ke jalur hukum juga Pak? Ya ini kan udah sebenarnya mah udah keterlaluan banget ya. Toh kita juga kan udah apa ya, saya selama ini sebenarnya sudah diem gitu, nggak mengangkat begini-begini. Kenapa kok tiba-tiba dia mengupload video dengan pernyataan seperti itu? Jadi saya timbulnya di geram gitu ngelihat, apalagi warga dibawa-bawa gitu kan, pihak desa, pihak RT dibawa-bawa. Apa nggak ada ranahnya itu kan? Itu kan urusan keluarga kita ya, keluarga pribadi lah, keluarga pribadi gitu kan, pribadi. Pak, untuk dengan peristiwa ini akhirnya kan jadi polemik nih, dalam arti kata banyak yang dicemarkan nama baiknya, terutama kampung, dan Bapak sendiri disebut-sebut termasuk istri kan. Apakah nanti Bapak akan melaporkan dia ke jalur hukum juga Pak? Jadi kalau saya mah ya toh di sini juga sekarang melihat itu kan udah warga itu pada pengen melaporkan, jadi tanpa saya untuk melaporkan dia warga ya tadi itu akan melaporkan. Gitu. Nah Pak, kalau masalah nomor nih, 2 nomor ya kan, itu katanya dihubungin susah, di blok, itu bagaimana Pak? Oh jadi karena saya nggak mau berurusan sama dia, karena apa, bahasanya itu kalau WA ke saya itu tidak etis, bahasanya itu kurang pantas dibaca, kasar. Padahal kan ada bahasa yang enak,